Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bayangkan jika hidup yang kita jalani ini hanyalah sebuah simulasi. Dunia yang terlihat nyata ternyata hanya sebuah bayangan atau ilusi. Apakah ini terdengar seperti fiksi ilmiah? Atau mungkin ada kebenaran spiritual yang tersembunyi di balik konsep ini? Dalam perspektif tasawuf dan Islam, kehidupan dunia sering disebut sebagai tempat ujian, cermin, atau bahkan bayangan yang memantulkan sifat-sifat Allah. Tapi apa makna sebenarnya dari semua ini? Bagaimana kita memahami hidup yang sementara ini dalam hubungannya dengan realitas sejati, yaitu akhirat? Mari kita eksplorasi pertanyaan besar ini, apakah hidup ini benar-benar sebuah simulasi? Dan bagaimana tasawuf membantu kita memahami hakikat hidup dan perjalanan menuju Sang Maha Kuasa? Bersiaplah untuk menggali perspektif yang mendalam dan mungkin mengubah cara Anda memandang hidup selamanya. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dan segala isinya mungkin adalah simulasi yang dijalankan oleh entitas atau peradaban yang lebih tinggi. Dalam Islam, dunia sering disebut sebagai dunia fana atau alam khayal, yang berarti dunia ini sementara dan hanyalah ujian untuk menuju kehidupan sejati di akhirat. Alam ini adalah simulasi atau dunia fana dalam Islam tasawuf. Dunia fana atau dikenal alam khayal. Dalam Islam, konsep dunia fana seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang sementara, tidak kekal, dan hanya sekadar ujian. Dalam tasawuf, dunia ini dianggap sebagai alam khayal, sebuah ilusi yang memberikan pengalaman sementara untuk melatih jiwa sebelum mencapai hakikat kebenaran sejati. Dalam Al-Quran dikutip sebuah ayat, "Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Ayat ini menekankan bahwa dunia adalah hiburan sementara, seperti permainan dalam simulasi. Dalam permainan ini kita menguji karakter, ketabahan, dan iman manusia. Bagaimana dari pandangannya dalam konteks simulasi? Seperti simulasi, dunia ini dirancang untuk menguji manusia agar mereka berkembang melalui pengalaman dan kesadaran terhadap Tuhan. Dunia ini memang dirancang sebagai tempat ujian bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2 mengatakan, "Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." Konsep ini mirip dengan ide simulasi, di mana setiap pengalaman yang dialami manusia bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kemampuan mereka. Dalam tasawuf, ujian-ujian ini dilihat sebagai cara Allah mendidik manusia agar semakin sadar akan hakikat dirinya dan mendekat kepadanya. Seperti simulasi yang memiliki tingkat kesulitan untuk meningkatkan kemampuan pemainnya, kehidupan dunia juga penuh dengan tantangan. Tujuannya bukan semata-mata untuk bertahan, tetapi untuk belajar, tumbuh, dan memahami bahwa semua hal di dunia ini adalah alat yang Allah berikan untuk mengenalnya. Melalui pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh cobaan, manusia diharapkan mampu menyadari bahwa dunia ini hanyalah alat, sementara realitas sejati adalah Allah. Kesadaran ini adalah inti dari perjalanan spiritual dan misi hidup manusia di dunia. Dunia fana dalam kacamata tasawuf. Para sufi melihat dunia ini sebagai bayangan dari sifat-sifat Allah. Menurut Ibnu Arabi, dunia ini hanyalah pantulan dari wujud sejati Allah, yang membuatnya tidak lebih dari sekadar manifestasi sementara. Dapat dianalogikan kehidupan dunia itu seperti simulasi. Dalam simulasi, dunia virtual diciptakan oleh program tertentu yang dikontrol oleh kreator. Dalam tasawuf, Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang menciptakan dunia ini sebagai simulasi ilahi untuk menampakkan wujudnya dan menguji manusia. Di alam khayal ini menjadi tempat proses pembelajaran. Dalam simulasi ini, kita adalah pemain. Setiap pemain mengalami berbagai tantangan untuk berkembang. Kita lihat di dalam Islam dikenal istilah dunia sebagai ladang amal.
Dunia fana ini adalah tempat bagi manusia untuk bermain dan mengambil peran sebagai hamba Allah, melakukan amal baik, dan menjalankan perintahnya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Selain itu, pentingnya kesadaran atau makom. Dalam tasawuf, kesadaran spiritual manusia melewati beberapa tahap makom, mulai dari menyadari dunia ini adalah ilusi hingga mencapai kesatuan dengan kehendak Allah fana fi Allah. Makna simulasi dalam konsep ujian. Dalam teori simulasi, dunia maya sering digunakan sebagai alat pembelajaran atau pengujian. Islam mengajarkan bahwa hidup ini adalah ujian untuk menentukan siapa yang pantas untuk memperoleh surga. Ayat ini sangat relevan, coba kita renungkan. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ini mencerminkan sifat dunia sebagai simulasi spiritual yang dirancang untuk mengevaluasi akhlak, niat, dan ibadah manusia, menegaskan bahwa hidup dan mati adalah sarana Allah untuk menguji manusia. Ujian ini mencakup amal, niat, dan akhlak, yang menentukan keberhasilan seseorang di akhirat. Seperti simulasi spiritual, dunia ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana manusia menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menguji kualitas iman dan ibadah manusia. Coba renungkan pertanyaan ini, apakah niat saya dalam setiap amal sudah ikhlas mencari ridha Allah, ataukah masih bercampur dengan keinginan duniawi? Bagaimana saya menghadapi ujian hidup, apakah dengan sabar dan tawakal, ataukah dengan keluh kesah dan putus asa? Apakah saya telah memanfaatkan waktu hidup ini untuk memperbanyak amal baik, ataukah masih banyak waktu yang saya sia-siakan? Bagaimana akhlak saya terhadap orang lain? Apakah saya sudah menjadi teladan yang mencerminkan iman saya? Jika hidup saya diibaratkan sebagai ujian akhir, apakah saya sudah mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi akhirat? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri. Kesadaran merupakan kunci keluar dari sebuah simulasi kehidupan. Dalam tasawuf, kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah alam khayal dan kita mencari hakikatnya, yaitu kebenaran sejati. Mari kita coba mencari tahu apa yang dimaksud dengan kesadaran merupakan kuncinya. Konsep kesadaran dalam Islam dimulai dari kesadaran terhadap Allah sebagai satu-satunya realitas sejati, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Untuk mencapai makom kesadaran ini ada beberapa tahap spiritual dan keilmuan yang kita jalanin dan alami yaitu syariat, menaati hukum-hukum yang diajarkan dalam Islam. Tarekat, dimulainya perjalanan menuju Allah. Hakikat, kesadaran terhadap realitas sejati terhadap apa yang kita alami dan temui dalam kehidupan kita. Makrifat, pengenalan mendalam tentang Allah. Baik, tadi ada kalimat bahwa kesadaran merupakan kunci keluar dari simulasi. Ini dapat diartikan sebagai mencapai pemahaman bahwa dunia ini hanyalah alat untuk mencapai Allah, mencapai keilahian. Dunia adalah simulasi, hubungannya dengan akhirat dan kehidupan yang kekal. Dalam Islam, dunia fana ini hanyalah jembatan menuju akhirat, yang merupakan kehidupan sejati. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, dunia ini bagaikan tempat persinggahan seorang musafir. Ini seperti sebuah analogi bahwa dunia fana ini seperti game simulasi, di mana akhirat adalah level terakhir yang menentukan pencapaian manusia selama bermain di dunia. Kita perlu merefleksikan pengalaman ini dalam kehidupan. Jika dunia adalah simulasi atau ujian, maka sebagai insan manusia kita semestinya dapat senantiasa fokus pada tindakan yang mendekatkan diri kepada Allah. Menghindari tipu daya dunia, seperti ketamakan dan materialisme, yang membuat manusia terjebak dalam simulasi. Sadarilah bahwa kehidupan sejati bukan di dunia tapi ada di akhirat,
dan dunia ini hanya tempat untuk menanam amal. Dengan konsep tasawuf, kehidupan adalah simulasi dalam Islam bukan berarti dunia digital seperti dalam teori modern, tetapi dunia ini adalah ilusi spiritual yang didesain Allah untuk membimbing manusia menuju kesadaran sejati dan kehidupan kekal pada akhirnya. Seperti dalam teori dunia adalah simulasi, dunia ini dianggap tidak permanen, dan kebenaran sejati hanya ada di sisi Allah. Pernyataan ini sangat sesuai dengan pandangan Islam tentang sifat dunia sebagai sesuatu yang sementara dan tidak kekal. Dalam Islam, kehidupan dunia seringkali diibaratkan sebagai ujian atau tempat persinggahan sebelum menuju kehidupan sejati di akhirat. Pandangan ini memiliki keselarasan dengan gagasan teori simulasi modern, di mana dunia dianggap sebagai lingkungan sementara yang dirancang untuk tujuan tertentu, seperti pembelajaran atau pengujian. Berikut ini beberapa penjelasan lebih dalam. Dunia sebagai ilusi, tidak permanen. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis menggambarkan dunia sebagai sesuatu yang tidak kekal dan tidak memiliki makna sejati dibandingkan dengan akhirat. Dikutip dari Quran, Allah berfirman, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-An'am ayat 32. Dunia adalah tempat di mana manusia sering terjebak dalam tipu daya seperti kemewahan, ambisi, dan nafsu, yang semuanya bersifat sementara. Di dalam teori dunia adalah sebuah simulasi. Dunia dianggap sebagai ciptaan sementara, sebuah realitas virtual yang memiliki batas waktu tertentu. Ini paralel dengan gagasan Islam bahwa dunia adalah tempat persinggahan untuk mempersiapkan manusia menuju kehidupan sejati di akhirat. Kita semua menyadari kebenaran sejati hanya di sisi Allah. Allah adalah Al-Haq yang Maha Benar. Hanya Allah yang memiliki realitas sejati, sementara semua ciptaannya adalah manifestasi dari kehendak-Nya. Ibnu Arabi, seorang sufi besar, menyatakan bahwa dunia ini adalah bayangan Allah, seperti sebuah pantulan cermin. Artinya, dunia tidak memiliki eksistensi sejati, tetapi hanya memantulkan sifat-sifat Allah. Di dalam tasawuf, jalan menuju Allah salah satunya adalah dengan menyadari bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Jika dunia ini adalah simulasi, maka kebenaran sejati ada di luar sistem simulasi itu sendiri. Dalam konteks Islam, kita meyakini realitas bahwa kesejatian ada di sisi Allah, bukan dalam dunia fana ini. Sebuah perjalanan jiwa menuju kebenaran sejati. Tasawuf menekankan perjalanan spiritual manusia untuk mengenal Allah dan mencapai hakikat kebenaran sejati. Dunia ini adalah tempat bagi jiwa untuk menjalani pengalaman, belajar, dan mendekat kepada Allah melalui amal dan kesadaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kepada Tuhanmu, tujuan akhir." Quran Surat An-Najm ayat 42. Dalam pandangan tasawuf, manusia yang mencapai kesadaran penuh makam makrifat akan menyadari bahwa tidak ada yang nyata kecuali Allah. Perjalanan hidup ini mirip dengan keluar dari simulasi dunia dan menuju realitas sejati. Seorang pemain dalam dunia simulasi hanya bisa memahami kebenaran di luar simulasi, jika ia mencapai tingkat kesadaran tertentu. Ini paralel dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mencapai kesadaran akan Allah untuk memahami makna hidup dan tujuan akhir. Sebelum kita lanjut, mari kita subscribe channel ini, dan jika bermanfaat jangan lupa bagikan kepada teman Anda. Terima kasih. Hikmah dari perspektif tasawuf Islam dan dunia simulasi ini. Jika dunia ini dianggap sebagai simulasi, maka tujuan hidup manusia adalah mengenal Allah sebagai Sang Pencipta dari simulasi ini. Dalam Islam, ini disebut sebagai makrifatullah, pengenalan terhadap Allah. Memperbaiki amal di dunia, sebab dunia adalah ladang amal, tempat manusia menjalani ujian iman dan akhlak. Capailah kesadaran spiritual, seperti dalam tasawuf,
manusia harus menyadari bahwa dunia ini hanyalah alat untuk mendekat kepada Allah, bukan tujuan akhir. Ingatlah dunia hanya alat atau fasilitas. Kita menyadari, dunia ini memang seperti simulasi, tidak permanen, penuh ujian, dan dirancang untuk membawa manusia menuju kesadaran akan Allah. Namun, ini bukan berarti dunia tidak penting. Sebaliknya, dunia adalah tempat di mana manusia diberi kesempatan untuk membuktikan keimanannya melalui amal dan pengabdian kepada Allah. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, renungkanlah, jika dunia ini hanyalah simulasi atau ujian sementara, bagaimana saya akan memprioritaskan hidup saya? Dan apa yang sudah saya lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta realitas sejati? Kehidupan dunia ini menjadi pengingat untuk selalu menjalani hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah ciptaan Allah, sementara kebenaran sejati ada di sisinya. Perspektif tasawuf, dunia sebagai ilusi. Dalam tasawuf, dunia sering disebut sebagai bayangan atau refleksi. Ini mirip dengan konsep simulasi yang menyebut dunia sebagai ilusi digital. Pernyataan ini menggambarkan keselarasan antara pandangan spiritual dalam tasawuf dan gagasan modern tentang teori simulasi. Dalam tasawuf, dunia dianggap sebagai bayangan atau refleksi dari keberadaan Allah yang hakiki. Pandangan ini memiliki kemiripan dengan gagasan bahwa dunia dalam teori simulasi adalah ilusi digital, di mana realitas yang kita alami adalah representasi sementara dari sesuatu yang lebih besar atau lebih nyata. Mari kita teruskan penguraian lebih lanjut. Dunia dapat diibaratkan sebagai sebuah bayangan atau refleksi dalam tasawuf. Ibnu Arabi dan dunia sebagai bayangan. Ibnu Arabi, seorang tokoh besar dalam tasawuf, menjelaskan bahwa dunia adalah manifestasi atau refleksi dari sifat-sifat Allah. Dunia ini dijelaskan bahwa tidak memiliki eksistensi sejati, tetapi ada sebagai pantulan dari kehendak dan kekuasaan Allah. Ia menggunakan analogi cermin, dunia adalah cermin di mana sifat-sifat Allah terlihat, tetapi cermin itu sendiri tidak memiliki wujud asli. Dalam tasawuf, dunia ini sering disebut sebagai alam mitsal atau dunia imajiner, yang berada di antara dunia nyata hakikat dan dunia material. Dunia hanya menunjukkan sebagian kecil dari kebesaran Allah. Sama seperti bayangan atau pantulan, ia hanya menunjukkan bentuk luar tanpa menyentuh esensi sejati. Tidak ada peluang untuk masuk lebih dalam sesuatu yang imajiner. Dunia adalah ilusi digital dalam teori simulasi. Konsep dunia simulasi. Teori simulasi menyatakan bahwa dunia yang kita alami bisa jadi hanyalah sebuah program atau realitas buatan yang diciptakan oleh entitas atau teknologi yang lebih tinggi. Dalam teori ini, dunia tidak benar-benar nyata, melainkan representasi dari data yang dikendalikan oleh sistem tertentu. Realitas sejati ada di luar simulasi itu sendiri. Seperti bagaimana dalam tasawuf, realitas sejati ada di sisi Allah. Sama seperti tasawuf melihat dunia sebagai pantulan dari sifat-sifat Allah, simulasi melihat dunia sebagai hasil dari perintah atau program yang berasal dari sumber eksternal. Kedua konsep ini menempatkan realitas yang kita alami sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya nyata atau permanen. Pemahaman ini memberikan implikasi spiritual dan filosofis. Pemahaman bahwa tujuan manusia adalah menyadari bahwa dunia ini hanyalah bayangan dan mencari realitas sejati, yaitu Allah. Perjalanan spiritual manusia adalah melampaui ilusi dunia ini untuk mencapai hakikat kebenaran. Ini sering disebut sebagai perjalanan menuju Allah, suluk. Dunia ini adalah medan ujian yang dirancang untuk mengembangkan jiwa manusia agar siap kembali kepada Sang Pencipta. Dalam pemain atau penghuni simulasi harus menyadari keberadaan mereka dalam sistem artifisial untuk memahami kenyataan yang lebih tinggi. Ajaran tasawuf yang mengajarkan manusia untuk tidak tertipu oleh keindahan atau tipu daya dunia, melainkan melihatnya sebagai alat untuk mendekat kepada Allah. Dunia sebagai alat pembelajaran. Dunia ini memiliki peran yang sama sebagai sarana untuk belajar dan berkembang.
Tasawuf menanamkan pelajaran bahwa dunia adalah tempat manusia mengenal sifat-sifat Allah dan mendekat kepadanya melalui amal dan ibadah. Dunia adalah lingkungan buatan yang dirancang untuk menguji atau mengasah kemampuan pemain manusia. Tujuan pembelajaran di dunia adalah keluar dari ilusi menuju kebenaran. Tasawuf mengajak kita sadar jalan untuk keluar dari dunia sebagai bayangan adalah melalui pengenalan makrifat kepada Allah. Ini melibatkan kesadaran spiritual, meditasi, zikir, dan penyerahan total kepada Allah. Kesadaran tentang ilusi simulasi adalah langkah pertama untuk memahami realitas yang lebih tinggi di luar simulasi itu sendiri. Dunia merupakan bayangan dalam tasawuf dan dunia sebagai ilusi dalam konsep simulasi memiliki kesamaan mendasar, keduanya melihat dunia ini sebagai bukan realitas sejati. Dalam tasawuf, dunia adalah alat untuk mengenal Allah, sementara dalam simulasi, dunia adalah lingkungan sementara yang diciptakan untuk tujuan tertentu. Mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam keindahan atau kesenangan dunia, melainkan mencari kebenaran yang ada di luar dunia ini. Dalam Islam, kebenaran sejati ada di sisi Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Asmaul Husna bahwa Allah adalah Al-Haq yang Maha Benar. Memberikan wawasan mendalam bagi kita untuk merenungkan makna hidup dan bagaimana memandang dunia ini, apakah sebagai tujuan akhir atau sebagai sarana menuju Sang Pencipta. Jika dunia ini hanyalah simulasi, bayangan fana dari realitas sejati, maka tiap langkah yang kita tapaki adalah jejak menuju ilahi. Bagai bidak di papan takdir, setiap gerakan membawa tafsir tentang arti hidup yang mengalir ke samudra akhirat, tempat kita berakhir. Dalam tasawuf, dunia hanyalah bayang-bayang, cermin retak yang penuh ruang. Namun dari pecahannya kita belajar terang, menyusuri jalan menuju Tuhan yang lapang. Harta dan tahta, sekadar fata morgana, takkan abadi, hanyalah fana. Yang sejati adalah cinta kepadanya, Sang Maha Esa. Setiap detik adalah ujian, setiap nafas adalah pertanyaan. Adakah kita berjalan dengan keimanan, atau terjerat dalam kesesatan? Maka hidup ini bukan sekadar permainan, namun ladang amal untuk tabungan. Sebagaimana burung yang pulang ke sarang, ruh ini rindu kepada Tuhan. Jika dunia ini simulasi semata, jadikanlah setiap langkah menjadi doa, menggapai ridhonya Sang Mahakarya, hingga kita kembali ke Bait-Nya. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Semoga pembahasan ini membuka wawasan dan membantu kita semua untuk lebih memahami hakikat hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya, semoga Allah selalu memberkahi langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.